Bisi dan juga Maman Imanul Haq, politisi PKB di sini sudah hadir. Langsung saja tanpa basa-basi saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, Anda politisi dari PKB, Anda santri juga. Melihat hal semacam tadi, tayangan-tayangan yang sudah kita hadirkan, dan juga gemuruhnya media sosial kita yang nyinyir nampaknya dengan hal-hal semacam ini. Kalau berbau Islam kok kayaknya bara apinya panas, kenceng gitu. Ya, sebenarnya ini menjadi ujian kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang dari awal menempatkan nilai religiusitas, keagamaan sebagai pondasi dari seluruh aspek kenegaraan dan kebangsaan. Dan kita pun tahu bahwa ini ujian juga komitmen kebangsaan kita yang katanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika media sosial, apalagi post-truth hari ini menguasai kita, ujian-ujian itu semakin nampak. Padahal menurut saya kalau kita meyakini agama kita, maka tidak mungkin kita melakukan kekerasan, diskriminasi, tidak juga mengkafirkan orang lain. Ada mekanisme dalam Islam di mana kita harus menempatkan perbedaan itu pada konteks lita'arofu. Saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling mengarifi. Dan ketika komitmen kebangsaan kita dikokohkan, maka hari ini kita harusnya mengembangkan nilai toleransi itu. Sekali lagi, ujian itu akan terlihat sampai sejauh mana kedewasaan kita dalam beragama adalah sampai sejauh mana kita memahami agama sebagai sebuah energi untuk perubahan, perdamaian, dan kasih sayang. Tapi contoh saja tadi, gambar santri tutup kuping, riuh bising di media sosial kencang sekali. Orang-orang yang mungkin punya jabatan, mereka bukan orang sembarangan juga berkomentar, nyinyir Kang Maman. Iya, saya di Komisi 8 tentu merasa juga orang yang membuli anak-anak yang menutup kupingnya tanpa alasan, itu sebuah tindakan yang menurut saya tidak boleh terjadi. Tetapi lalu itu ditarik menjadi persoalan debatable soal hukum musik dalam Islam, itu pun semuanya menurut saya tidak terlalu menguntungkan bagi konstruksi kebangsaan kita. Seharusnya kita tanya dulu kenapa anak-anak itu menutup kuping, apakah karena konsentrasi menghafal Quran, dan itu dibolehkan. Saya punya santri-santri yang menghafalkan Quran dan terpaksa ditutup telinganya untuk konsentrasi, tetapi juga ketika ada orang yang lalu secara nyinyir juga mengharamkan musik, seolah-olah tidak ada ruang bahwa musik pun diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada ilahi seperti yang dilakukan oleh Jainur Rumi dan kawan-kawan, itu pun menjadi hal yang positif. Nah, inilah sebenarnya sekali lagi tantangan. Kita tiba-tiba jatuh kepada perdebatan yang tidak konstruktif. Hal-hal yang sebenarnya sudah biasa diperdebatkan di dalam khazanah keislaman, perdebatan adalah sesuatu yang mendewasakan. Perbedaan adalah kekuatan yang harus kita kuatkan. Tetapi ketika orang udah nyinyir, membuli, apalagi yang jadi korban anak-anak, termasuk juga ada seorang jenderal bintang 2 yang melakukan kekerasan kepada orang yang memang secara pribadi kita juga tersinggung, orang itu menghina agama, menghina nabi kita. Tetapi perlakuan melakukan kriminalisasi pun sesuatu tindakan yang tidak diajarkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan seorang dengan keburukan, tetapi innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan bisa menghapus kejelekan itu.